Scene dibuka di sebuah toko kelontong di mana seorang anak bernama Miko sedang bermain boneka. Tak laba ibunya datang dan menyuruhnya makan. Namun seekor anjing masuk rumah dan membawa boneka itu. Boneka itu pun berpindah-pindah tangan seiring makhluk hidup yang menemukannya. Sampailah boneka itu ke tangan Masha dan Kasha. Giba memerintahkan untuk membuat monster penyebar virus corona menggunakan boneka itu. Masha pun memasukkan boneka itu ke dalam mesin dan mengubahnya menjadi monster yang bernama Coldnoid. Monster ini dapat menyebarkan virus yang mampu membuat korbannya terkalahkan dalam waktu dekat. Ia sang monster menyamar sebagai kakek tua dan mulai bersin ke setiap anak yang lewat. Anak-anak pun mulai pucat dan berjatuhan. Di mana kasus ini langsung sampai ke telinganya Naoto dan Yuko. Tanpa memikirkan tunjangan tugas, mereka langsung menginvestigasi apa yang tengah terjadi. Dan saat berpatroli, kebetulan mereka melihat seorang bapak yang membuat anak-anak pingsan dengan bersinnya. Mereka mengejar, namun bapak itu menghilang. Yuko langsung membawa anak-anak itu sementara Naoto kembali ke markas. Komputernya mengatakan kalau virus itu berasal dari Giba. Dan dapat disimpulkan kalau virus yang tersebar di kota adalah perbuatan Biolon. Di mana virus itu akan menghilangkan nyawa orang jika dalam 24 jam tidak ada penanganan. Naoto dan Yuko kembali melakukan pencarian pada bapak tua tadi. Yuko menjadi umpan untuk mencari bapak tua penyebar virus itu. Saat di jalan, Naoto bertemu Miko dan kakaknya yang sedang beristirahat. Miko sedih karena telah kehilangan bonekanya. Sementara Kenta sang kakak juga ikut bantu mencari. Di sisi lain, Yuko menemukan sang bapak dan berlari mengejarnya. Namun saat di perjalanan, ia dicegat oleh kroconya Biolon. Meskipun cemas, Yuko berhasil melumpuhkan para kroco dengan senjatanya dan lanjut mencari bapak tua tadi. Hingga akhirnya ia berhasil memojokkan Pak Tua di sebuah lapangan. Saat hendak menangkap, Pak Tua itu berubah menjadi monster dan berhasil membuat Yuko pingsan. Saat Yuko akan dibawa, Jiban datang dan melakukan pertempuran dengan sang monster. Dalam pertempuran, sang monster mendapat luka serius. Sehingga dia mundur sementara. Jiban pun juga mundur karena akan merawat Yuko dulu. Coldnoid yang kembali menjelma jadi Pak Tua tanpa menahan sakit dan numpang istirahat di sebuah tokonya Miko. Di sana ia bertemu Miko. Anak polos itu berusaha menghibur Pak Tua dan berusaha mengusir sakitnya. Melihat kepolosan dan kebaikan Miko, ia pun menjadi menyesal dengan apa yang ia lakukan. Bahkan Miko sampai ingin membawakannya obat. Karena tak tega menyakiti gadis itu, ia pun pergi ke sebuah gudang. Namun di sana sang Pak Tua didatangi Masha dan Kasha dengan muka yang penuh amarah. Ia mengurung sang bapak di sebuah tabung sebagai hukuman karena terlalu lembut sebagai sang monster dan juga melepas Jiban begitu saja. Namun ia akhirnya dilepaskan lagi dan dituntut untuk memberikan virus pada kakaknya Miko si Kenta. Sekali serang Kenta pun tumbang. Walau ada wajah penyesalan, namun ia harus tetap pada misinya. Karena sebenarnya ia tak tega melakukan itu pada anak-anak. Saat ia berjalan, ia kembali melihat Miko yang sedang menangis karena abangnya juga terkena virus. Raut muka sang Pak Tua langsung berubah karena yang jadi korbannya tadi adalah kakak si Miko. Berpindah ke rumah sakit di mana pasien sudah mulai rusuh. Kurang dari sejam lagi, maka mereka semua tidak akan selamat. Naoto yang tak punya banyak waktu segera mencari Coldnoid dengan wujud Pak Tua tadi. Dibantu kecanggihan mobil Brimobnya. Ia pun mencari Coldnoid. Singkat cerita, ia menemukan Pak Tua tadi, namun Pak Tua malah menghindar dan lari ke dalam gudang dalam keadaan kesakitan. Jiban hendak menangkap sang bapak. Sang bapak malah pasrah dan meminta Jiban untuk mengalahkannya karena yang ia perbuat adalah salah. Ia pun bersiap untuk dikalahkan dengan pasrah. Namun Masha dan Kasha datang dan menghukum sang bapak lagi. Ia dipengaruhi dan diminta untuk mengalahkan Jiban lagi. Coldnoid yang dibawa kendali Masha dan Kasha pun menyerang Jiban dengan membabi buta tanpa memikirkan sakitnya lagi. Kemampuan Coldnoid tidak main-main sehingga Jiban pun didesak hingga keluar gudang. Kekuatan monster kali ini hampir setara Jiban. Jiban pun tampak kesulitan. Namun ia telah mendapatkan amanah dari Coldnoid untuk mengalahkannya agar menyelamatkan anak-anak di kota terutama Miko. Inilah alasan kenapa ia menyukai Miko karena Coldnoid adalah jelmaan boneka Miko yang hilang tadi karena sihir di tempat Biolon tadi. Menggunakan pedang terkuat. Jiban pun memenangkan pertempuran dan Coldnoid kembali menjadi boneka yang kemudian menghilang juga. Kekalahan Coldnoid membuat semua pasien dari kalangan BPJS hingga umum pun sembuh tanpa syarat dan ketentuan. Keesokan harinya, mereka main baseball di sebuah lapangan.
Tak lama beberapa orang menjara lapangan itu dan mengklaim kalau lapangan itu sudah dibeli oleh seorang presiden direktur dan menjadikan properti pribadinya. Kemudian scene beralih ke seorang bapak dan anaknya yang kita sebut saja Pak Eko dan anaknya Uya. Mereka tanpa protes pada sang presdir yang kita sebut saja Pak Kadir. Pak Eko ditenangkan oleh Naoto dan Yuko yang baru datang. Ia protes karena Pak Kadir telah mengambil keputusan sepihak yang sangat fatal. Alhasil ia pun dipecat. Di sana ia curhat pada Naoto kalau presdir sekarang sudah tidak manusiawi. Mengambil lahan kosong yang terpakai lebih dari 2 jam untuk kebutuhan pribadinya. Sebagai seorang masyarakat yang baik, Pak Eko tentu menentang hal tersebut karena itu hanya menguntungkan dirinya pribadi. Dan dia yakin kalau Pak Kadir yang sekarang bukanlah yang ia kenal. Tiba-tiba ada perubahan sifat mendadak dan Naoto jadi makin curiga kalau ini ulahnya Biolon. Sementara itu mereka dipantau oleh Giba dari markasnya. Giba berniat menggunakan lahan kosong untuk penelitian sesatnya, di mana ia akan menanam buah iblis Giba-Giba Nomi. Jika buah itu ditanam, maka akan memunculkan sebuah pohon iblis akarnya mampu merambat ke seluruh kota melalui saluran-saluran air tempat tinggal orang. Dengan kata lain, ia akan lebih mudah untuk menaklukkan dunia. Berpindah ke Naoto yang sedang melakukan penyelidikan, di mana tiba-tiba gempa Megatrust mengguncang sekejap mata. Naoto yang semakin curiga ini ulah Biolon. Dibuktikan dengan adanya lubang yang di dalamnya terdapat bulu. Ia menyelinap dan mendatangi Pak Kadir. Berlaga seperti orang kaya, ia berniat membeli sahamnya Pak Kadir. Ia meminta agar separuh tanah itu menjadi hak gunanya. Namun Pak Kadir menolak. Tapi ia telah menemukan bukti lain kalau di kantornya Pak Kadir terdapat bulu yang sama dengan yang ia temukan tadi. Jadi ia memulai pencarian ke arah lapangan. Ia curiga lapangan itu akan dijadikan alat oleh Biolon. Dan benar saja, saat turun mobil Naoto langsung ditarik monster. Namun ia berubah jadi Jiban dan pertempuran pun terjadi. Monster tikus tanah ini cukup lincah. Jiban pun dibuat kesusahan. Namun sang monster diingatkan Kasha masih punya misi dan dia pun mundur. Kemudian Shin berpindah ke Naoto yang kembali ke labnya untuk mencari sang monster. Ia mengambil beberapa peralatan dan mencoba menembus tanah kosong tersebut. Ia yakin ada yang tidak beres di bawahnya. Sementara Eko dan Uya menyelinap ke kantor si Kadir dan melihatnya pergi melalui pintu rahasia. Mereka pun mengikuti Pak Kadir hingga ia sampai di ruangan rahasia. Sementara Naoto mendapati pergerakan di gua bawah tanah yang ia lacak tadi. Ia menghubungi Yuko menuju kantor Pak Kadir untuk menanyakan hal ini. Namun Pak Kadir tidak di ruangan. Tanpa sengaja Naoto menyenggol gambar lukisan tadi dan terbukalah jalan menuju bawah tanah. Ia menyusuri tempat itu dan melihat Pak Kadir sedang di ruangan itu tengah melakukan eksperimen gila untuk Biolon. Ternyata kecurigaan Naoto benar. Naoto pun berubah sebelum terkena serangan. Pak Kadir juga berubah ke wujud monster tikus tanah dan menyerang Jiban bersama kroco-kroconya. Bukanlah hal yang sulit bagi Naoto untuk menyingkirkan kroco-kroconya Biolon. Sampai akhirnya sang monster terpojok, Masha dan Kasha datang untuk membantu. Dua gadis ini menjelma ke wujud terkuatnya dan menyerang Jiban. Dengan begitu memudahkan monster untuk menggunakan skill ultinya. Namun Jiban bukanlah seorang yang mudah tertipu. Ia berhasil melacak dan menangkap sang monster dengan taktik yang ia gunakan. Alhasil sang monster tertangkap dan diakhiri dengan pedang Maximilion. Di sana Jiban melihat, Pak Kadir, Pak Eko dan Uya tengah pingsan akibat ulah sang monster tadi. Ia menghancurkan semua alat penelitian Biolon dan kembali menjadi Naoto. Pak Kadir asli yang baru sadar kalau itu perbuatan Biolon membatalkan untuk membeli lahan kosong dan berdamai dengan Pak Eko. Kemudian Shin berpindah ke bocah yang sedang main, lalu ia melihat seekor anjing hitam lucu. Namun ia mengeluarkan suara meong seperti kucing. Sementara Naoto dan Yuko mendapat tugas baru untuk mencari virus rabies yang telah dibekukan di laboratorium. Yang ternyata itu ulah Biolon lagi. Dr. Giba mengambil virus itu untuk mengembangkan teknologi barunya, yaitu dengan memasukkan virus itu ke dalam hewan yang dipelihara manusia. Sehingga manusia bisa tunduk setelah terkena virus. Berpindah ke Mayumi yang memberitahukan Naoto kalau beberapa hewan piaraan teman-temannya telah hilang. Dengan senang hati Naoto menerima tugas untuk mencari para hewan. Ketika pencarian, dia ketemu bocil tadi yang kita sebut saja Ojan yang tengah membawa anjing yang bersuara kucing tadi. Mereka curiga hewan yang dipelihara Ojan tidak turun menghilang namun berperilaku aneh. Sementara di sebuah laboratorium asing yang ternyata sudah mendapatkan virus rabies itu. Dikepalai oleh monster Biolon bernama Hyena-noid, mereka telah menguji coba virus itu di pada hewan-hewan peliharaan yang mereka curi.
Namun Dr. Giba marah salah satu dari hewan peliharaan itu hilang dan berhasil kabur dari kandangnya. Dan anjing itulah yang ditemukan oleh Ojan. Sementara Ojan bersama Mayumi sedang memberikan kalung lonceng pada anjing itu. Tak lama petugas pemburu anjing liar merebut paksa anjing tersebut dari Mayumi dan Ojan. Mereka pun melaporkan hal itu pada Naoto dan Naoto segera bergegas mencarinya. Di pencarian Naoto dihalangi oleh kroconya Biolon. Namun itu bukanlah perkara sulit dan ia berhasil membawa anjing itu kembali pada Ojan. Saat sedang bermain, anjing itu pun kabur. Ojan mencoba mengejarnya yang ternyata anjing itu telah diumpan oleh seorang dokter menuju suatu tempat. Ojan pun ikut masuk perangkap sang dokter. Kemudian Naoto mencari mereka dengan bantuan Mayumi yang sedang berada di markas. Mayumi mengatakan kalau anjing itu telah dipakaikan kalung lonceng yang unik. Jadi Jiban hanya perlu melacaknya dari bunyi lonceng. Jiban pun fokus hingga mendapati tempat di mana anjing itu telah dicuri. Ia melihat ke sebuah rumah usang dan melihat beberapa pekerja di dalam yang di sana terdapat virus rabies dan binatang peliharaan yang telah dicuri. Saat petugas hendak menyuntikkan virus rabies yang telah di-upgrade tersebut, Jiban pun menghentikan dengan senjata pistolnya. Ia pun membebaskan peliharaan serta Ojan yang disandra. Ia meminta Ojan untuk kabur. Sementara ia membersihkan tempat penelitian ilegal itu. Awalnya ia ditawari uang damai. Namun ia lebih mencintai keadilan dan menghancurkan tempat itu. Sampai akhirnya si dokter tadi berubah dan ternyata ia adalah hienanoid. Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Namun kali ini monsternya agak cukup tangguh sampai Jiban terdesak. Tak disangka Ojan datang membawa anjing tadi yang langsung menyerang si monster. Dengan begitu Jiban pun mempunyai kesempatan untuk menyudutkan sang monster. Sampai akhirnya kelemahan sang monster pun didapat dan ia pun terkalahkan oleh pedang Maximilionnya Jiban. Dengan kekalahan sang monster, akhirnya virus rabies telah kembali ke laboratorium penelitian. Bahkan anjing si Ojan juga telah kembali seperti semula. Sampai jumpa di episode berikutnya.